Baik, selamat bertemu kembali dengan murid kelas 8. Hari ini kita akan membahas satu materi baru. Materi itu berjudul tentang lensa cekung dalam gambar. Jadi secara khusus kita akan belajar cara menggambar hari ini. Ya, jika kalian ingat minggu lalu kita membahas tentang yang namanya lensa cembung. Sedikit saya akan reviewnya. Ya, perbedaan antara lensa cekung dan cembung kurang lebih seperti ini. Pertama itu dari bentuk. Bentuknya jelas berbeda ya. Yang kedua dari sifat. Sifatnya itu dari lensa cekung. Kita lihat ya, ketika sinar bertemu dengan lensa cekung, sinarnya akan tersebar. Ya. Sedangkan pada lensa cembung, ketika sinar ketemu dengan lensa cembung, sinarnya akan dikumpulkan pada satu titik. Ya, kelihatan ya dikumpulkan pada satu titiknya di mana ya? Sini nih yang tanda merah. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah nilai titik fokus atau F pada perhitungan. Ya, nilai titik fokus atau F pada perhitungan. Kalau minggu lalu kita membahas tentang bagaimana cara perhitungan pada lensa cembung. Kalian pasti ingat rumus ini. Ya, titik fokus pada lensa cembung itu bernilai positif. Sementara pada lensa cekung itu negatif. Ya, cembung positif, lensa cekung negatif. Khusus lensa cekung untuk perhitungannya akan kita pelajari minggu depan. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang saya akan berikan kesempatan kalian untuk bisa mendapatkan +5 untuk nilai kuis, tugas, atau ujian. Pertanyaannya sebagai berikut. Pada lensa cembung yang bersifat mengumpulkan sinar atau cahaya, di mana letak sinar atau cahaya itu akan dikumpulkan? Ya, saya ulang sekali lagi. Pada lensa cembung yang bersifat mengumpulkan sinar atau cahaya, di mana letak sinar atau cahaya itu akan dikumpulkan? Ya, lensa cembung ini adalah yang kita pelajari minggu lalu. Bagi yang tahu jawabannya dapat menjawab dengan membuka tautan berwarna biru di bawah ini. Kalian harus ketik terlebih dahulu. Link ini juga akan ditampilkan di kolom chat Google Meet setelah pengarahan dari Mister selesai. Ya. 5 orang pertama yang menjawab dengan tepat dan benar mendapatkan +5 untuk poin poin tugas, kuis, dan ujian. Pengumuman pemenang akan diinfokan sesaat setelah kelas berakhir di stream Google Classroom kelas masing-masing. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kalau kalian ingat pada minggu lalu kita membahas tentang lensa cembung. Pada lensa cembung, ketika benda diletakkan di tempat yang berbeda-beda akan menghasilkan sifat yang berbeda-beda. Yang pertama, ketika benda ditaruh jauh sekali, sifat bayangannya tertera di sebelah kanan kalian. Kalian bisa baca sendiri, saya tidak akan mengulang banyak. Lalu ketika benda saya majukan lagi tepat di jari-jari kelengkungan, sifat dari bayangannya berbeda kembali. Ketika bendanya saya majukan kembali, sifat bayangannya akan kembali berbeda. Ya. Ketika saya majukan kembali, tepat di titik fokus, sifat bayangan tidak terbentuk. Lalu yang terakhir adalah ketika bendanya ditaruh dekat sekali dengan lensa cembung, akan menghasilkan bayangan seperti ini. Nah, ini yang kita pelajari di minggu lalu. Jadi perbedaan antara lensa cekung dan cembung saya tambahkan satu lagi yaitu bentuk dalam gambar. Kalau pada lensa cembung yang kita pelajari minggu lalu, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ada tanda positif. Titik fokus tetap ada di depan dan belakang. Jari-jari kelengkungan juga demikian. Lalu bagaimana dengan lensa cekung, Sir? Di lensa cekung perbedaannya hanya ini. Cukup ditulis negatif. Ya. Nanti perbedaan lainnya akan saya jelaskan setelah video ini. Baik. Sebelum kita memulai pada lensa cekung, saya akan mengingatkan sekali lagi karena ini penting sekali. Ya. Kemarin ketika kalian mengumpulkan tugas masih banyak yang salah. Saat menggambar, kalau khusus di lensa cekung, kalian itu bisa buka di halaman 195 buku cetak IPA kalau ada punya. Kelas 8 semester 2.
Yang diperlukan tuh minimal 2 buah sinar atau garis. Ya, nggak ada yang cuma gambar satu bisa menghasilkan bayangan. Karena bayangan sendiri terjadi ketika ada 2 buah sinar atau garis saling berpotongan satu sama lain, dan potongannya itu ada di atas atau di bawah. Ya. Nah, sehabis itu, jika letak bayangan ada di atas bagaimana, Sir? Kalau di atas berarti sifatnya tegak, pasangannya maya. Kalau letak bayangan di bawah, sifatnya terbalik, pasangannya nyata. Selanjutnya, ukuran bayangan. Kita sudah belajar nih dari cermin. Kalau ukuran bayangan diperbesar itu artinya apa? Ukuran bayangan diperkecil itu artinya apa? Ukuran bayangan sama besar itu artinya apa? Kita hanya mengulang-ulang saja. Nah, sekarang saya akan masuk di contoh soal menggambar lensa cekung. Perhatikan baik-baik. Bagaimana gambar dan sifat bayangan jika sebuah benda ditaruh di depan lensa cekung? Dengan keterangan sebagai berikut. Jarak benda 3 kotak atau 3 cm. Benda 1 kotak atau 1 cm. Titik fokus 3 kotak atau 3 cm dari lensa cekung. Kalau jari-jari kelengkungannya bisa dihitung dari titik fokus. Nah, yang pertama kali harus digambar seperti apa, Sir? Seperti biasa. Gambarkan yang namanya sumbu utama. Ya, gambarkan titik fokus, jari-jari kelengkungan, dan bendanya. Ingat ya, pada lensa cekung cukup seperti ini gambarnya, nggak usah gambar rumit-rumit. Nah, kita akan pelajari sinar istimewa lensa cekung yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama lensa. Itu yang mana, Sir? Itu yang ini. Ya, yang saya tandai nih. Sejajar nih. Seolah-olah dibiaskan berasal dari titik fokus di depan lensa. Ini depan ya. Ini belakang. Artinya kalau seolah-olah itu gimana, Sir? Harus putus-putus. Seolah-olah dari titik fokus depan lensa. Kemudian kalian tarik garis ketika sinar itu sesuai dengan sifat lensa cekung disebarkan atau menyebar. Ya. Ingat lagi, lensa cekung dan lensa cembung itu ada perbedaan. Kalau lensa cembung itu mengumpulkan sinar. Kalau lensa cekung itu menyebarkan sinar. Oke, gambarnya nanti seperti ini kurang lebih. Sinar datang sejajar sumbu utama lensa. Ya, seolah-olah dibiaskan berasal dari titik fokus di depan lensa. Ingat, titik fokusnya di sini ya. Jangan salah gambar, nanti bikin titik fokusnya di sini. Ya, ada yang masih menggambar. Minggu lalu titik fokusnya ditaruhnya sembarangan. Saya salahkan langsung. Ya, ini sinar pertama nih. Ingat, mana yang harus putus-putus, mana yang harus lurus. Ikuti sama persis. Selanjutnya, sinar yang kedua. Kita hanya cukup menggunakan 2 buah sinar saja. Sinar yang kedua ini sama seperti sinar yang kita pakai di lensa cembung. Sinar nomor 3. Sinarnya namanya apa, Sir? Sinar datang melalui pusat optik. Ini pusat optik. Akan diteruskan tanpa dibiaskan. Oke, kita lihat ya. Ini tadi sinar pertama sudah ya. Sinar yang kedua yang akan kita pakai seperti ini gambarnya langsung. Nah, kalian bisa lihat. Ada pertemuan dari 2 buah sinar. Ya. Pertemuan 2 buah sinar itu ada di atas. Ya. Kalian bisa gambarkan bayangannya seperti ini. Nah, dari gambar ini kita bisa dapati apa? Sifatnya.
Seperti apa sifatnya? Kita lihat. Sifatnya berarti yang pertama, karena dia berada di atas, sifatnya tegak. Yang kedua, karena pasangannya tegak itu adalah maya. Dan yang ketiga adalah diperkecil. Ukuran bayangannya jauh lebih kecil dibandingkan ukuran benda. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.